warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Apriulita bersama rekan saya Hadiah Aminah Harahap. Saya Enko Trismala. Dan saya Elan Yosi Siagian. Baik teman-teman, di sini kita akan memaparkan materi kami yaitu 4 aspek semantik. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kita akan membahas aspek pertama dari semantik, yaitu tanda. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita sering menjumpai tanda. Namun sebenarnya apa sih itu tanda? Jadi teman-teman, tanda adalah sesuatu yang mewakili hal lain. Jadi teman-teman, tanda adalah sesuatu yang mewakili hal lain. Contohnya adalah api. Api di sini menandakan sesuatu yang panas dan berkobar-kobar. Menurut Charles Sanders, tanda dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah ikon, yang kedua itu adalah indeks, dan yang ketiga adalah simbol. Apa sih itu ketiga jenis yang dikemukakan oleh Charles Sanders? Yang pertama adalah ikon. Jadi teman-teman, ikon ini adalah tanda yang mirip dengan kenyataannya. Contohnya itu apa? Contohnya adalah ikon kamera pada HP kita, di mana ikon kamera tersebut mirip seperti aslinya. Yang kedua yaitu adalah indeks, di mana tanda ini memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya itu apa? Contohnya adalah asap, di mana asap adalah tanda adanya suatu kebakaran. Kalau ada asap berarti ada api, begitu. Yang ketiga itu adalah simbol. Apa sih itu simbol? Jadi teman-teman, simbol itu adalah sesuatu yang udah kita sepakati. Contohnya, ini disepakati menjadi sebuah buku. Kemudian ini disepakati menjadi sebuah kunci, di mana kesepakatan ini dibentuk yang digunakan sampai saat ini. Makanya sampai saat ini kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah buku dan ini adalah sebuah kunci, teman-teman. Jadi tanda dalam semantik bertujuan adalah untuk membantu kita dalam proses komunikasi agar apa yang mau kita sampaikan ataupun tanda yang kita sampaikan itu jelas kepada lawan bicara kita, teman-teman. Oke, ini aja pembahasan kita mengenai tanda. Kita akan lanjut materi selanjutnya. Bye-bye. Yaitu lambang. Lambang adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk mewakili konsep, objek, atau ide dalam bahasa. Nah, dalam komunikasi sendiri, lambang memainkan peran penting dalam komunikasi, makna atau pesan antara pengirim dan penerima. Terdapat 2 jenis lambang, yaitu lambang bahasa dan lambang non-bahasa. Apa sih itu lambang bahasa? Yaitu meliputi kata-kata, frasa, dan kalimat. Sedangkan lambang non-bahasa meliputi gambar, ikon, dan simbol. Nah, teman-teman, lambang memiliki fungsi untuk mewakili konsep atau objek dalam bahasa, dalam mengomunikasikan makna atau pesan antara pengirim dan penerima. Selain itu, lambang juga memiliki sifat yang arbitrer dan konvensional. Sifat arbitrer berarti bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dan konsep yang diwakili, sedangkan sifat konvensional berarti bahwa penggunaan lambang ditentukan oleh kesepakatan sosial. Nah, contoh lambang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti kata meja yang merupakan lambang bahasa untuk mewakili konsep meja, atau perusahaan yang memiliki lambang non-bahasa untuk mewakili identitas perusahaan. Nah, memahami lambang sangat penting dalam komunikasi karena dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, teman-teman, dengan memahami lambang tersebut, kita dapat lebih efektif dalam mengomunikasikan makna atau pesan kepada orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep lambang dalam semantik dan bagaimana lambang digunakan dalam mengomunikasikan sehari-hari. Nah, dengan demikian, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan menghindari kesalahpahaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih.
Baik teman-teman, kita akan membahas aspek ketiga dalam semantik, yaitu konsep. Konsep merupakan gambaran mental atau ide umum tentang sesuatu yang direpresentasikan oleh kata, frasa maupun kalimat. Konsep bersifat abstrak karena konsep tidak bisa terlihat secara langsung dan hanya bisa dipahami lewat pikiran kita saja. Jadi konsep itu merupakan jembatan penghubung antara bentuk bahasa atau kata dengan makna referensial atau objek di dunia nyata. Misalnya ketika kita mendengar kata anjing, konsep yang ada di dalam pikiran kita bisa merujuk pada hewan berkaki 4 yang menggonggong. Contoh lainnya ketika kita mendengar kata cermin, konsep yang ada dalam pikiran kita bisa merujuk pada suatu benda yang kita gunakan untuk melihat diri kita. Namun, konsep satu individu dengan individu lainnya bisa berbeda karena pola pikir yang berbeda-beda. Misalnya, ketika kita mendengar kata buku, konsep yang ada dalam pikiran kita bisa merujuk pada suatu alat yang kita gunakan untuk menulis. Namun, pada individu yang lain atau orang lain, ketika mendengar kata buku, mereka bisa berpikir atau konsep yang ada dalam pikiran mereka mungkin bisa berarti suatu alat yang digunakan sebagai referensi atau sumber bacaan. Jadi kesimpulannya, konsep itu merupakan ide yang tergambar dalam pikiran kita ketika mendengar sesuatu. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai aspek semantik yang keempat, yaitu penamaan. Nah, teman-teman pernah nggak kepikiran kenapa ya hewan ini disebut dengan tokek? Baiklah, kita akan membahas hal ini bersama-sama. Penamaan merupakan proses pemberian nama kepada sesuatu, seseorang, tempat, benda, konsep, atau hal lainnya. Penamaan ini bertujuan sebagai alat identifikasi kita agar dapat membedakan yang satu dengan satu yang lainnya. Nah, dalam penamaan ada 9 cara yang melatar belakangi penamaan tersebut. Pertama, penamaan berdasarkan bunyi. Hewan ini memiliki suara yang berbunyi seperti ini. Itu dia suara hewan tokek. Ternyata hewan ini diberikan nama tokek sesuai dengan bunyi suara yang ia keluarkan. Oke teman-teman, selanjutnya penamaan berdasarkan sifat khas. Contohnya adalah garam halus dan garam kasar. Sifat khas dari kedua garam ini tentunya berbeda, yaitu butiran garam halus yang cenderung halus dan butiran garam kasar yang cenderung kasar. Selanjutnya, penamaan dari penemu atau pembuatnya. Contohnya adalah teleskop Hubble yang diambil dari nama astronom Amerika yaitu Edwin Hubble yang merupakan penemu dalam ekspansi alam semesta. Selanjutnya, penamaan berdasarkan tempat asal. Kita bisa ambil dari contoh keju cheddar. Keju cheddar ini diberikan nama berdasarkan asal tempat pembuatan keju tersebut, yaitu desa Cheddar di Inggris. Selanjutnya, penamaan berdasarkan bahannya. Nah, contohnya itu ada kursi rotan. Penamaan ini diambil dari bahan kursi tersebut yang terbuat dari rotan. Yang keenam, ada penamaan berdasarkan keserupaan. Contohnya bola kaki, bola mata, dan bola lampu memiliki keserupaan pada penyebutan bola. Ternyata jika kita analisis ketiga penamaan tersebut karena bendanya memang berbentuk bulat dan cenderung mirip seperti bola. Selanjutnya yang ketujuh ada penyebutan pemendekan. Contohnya puskesmas. Penamaan puskesmas ini ternyata pemendekan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Penamaan yang terakhir ialah penamaan baru. Hal ini biasanya terjadi karena ada hal-hal yang kurang tepat. Contohnya penamaan kuli diganti menjadi penamaan buruh. Hal ini dikarenakan kata buruh atau penamaan buruh itu dianggap lebih
sopan. Contoh lainnya ialah buta huruf. Penamaan buta huruf diganti menjadi penamaan baru yaitu tuna aksara karena dianggap penyebutannya didengar lebih sopan. Baiklah, segitu saja pembahasan mengenai penamaan. Semoga dapat bermanfaat.